Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita. Kita masuk ke dalam kitab yang baru, kitab Yosua. Dan kristalisasi ini Yosua ini suatu kitab yang sebenarnya sambungan ya, dari bagaimana perjalanan Israel dari Mesir terus sampai ke sisi Sungai Yordan itu, dataran Moab itu, di mana Musa memberikan pesan-pesannya dalam kitab Ulangan itu, kata-katanya. Dan setelah itu Musa mati, maka Tuhan memilih Yosua. Ini Yosua ini bukan orang baru ya. Dia memang sudah dari mudanya bersama dengan Musa, dan dia ketika di kemah pertemuan itu, kalau Musa keluar masuk tapi Yosua tetap di dalamnya. Jadi Yosua ini emang sudah disiapkan lah ya, suatu pemimpin baru yang memang bukan lahir dadakan lah ya, dia sudah dibentuk, dipersiapkan. Nah, kitab Yosua ini kita analisis lah seperti biasa dalam prinsip trilogi 3 bagian, di mana pasal 1 dan pasal 5 itu suatu persiapan ya. Yosua menyeberang Sungai Yordan ya, kemudian dia harus disunat dulu, harus diteguhkan lah Yosuanya sendiri ya, itu yang bagian ini yang nanti kita akan bahas. Pasal 1. Kemudian nanti ada proses pendudukan yang peperangan yang di tanah perjanjian itu, yang Yosua langsung yang pimpin ya, peperangan itu. Dan itu hanya gagal bukan gagal dalam arti begini, ada penduduk orang Hewi itu di Gibeon, kota itu, dia pura-pura gitu ya, pura-pura jadi dari negeri jauh, dia mengikat perjanjian akhirnya dengan Yosua, dan Yosua di situ dia tidak meminta keputusan Tuhan. Dan akibatnya Israel tidak bisa menghantam itu orang Hewi itu, Gibeon itu, berapa kota. Jadi mereka dijadikan budak saja ya. Pasal 6 sampai pasal 12 itu bagian kedua, di mana Yosua langsung pimpin peperangan itu. Kemudian pasal 13-24, ketika Yosua sudah tua ya, dia masih banyak daerah yang belum ditaklukkan, dan dibagi-bagi dulu itu tanah perjanjian, dibagi-bagi 9,5 suku, karena 2,5 sukunya udah ada yang di sebelah timur dari Sungai Yordan. Bagi-bagi dulu, setelah itu mereka lah yang merebutnya itu ya, sesuai dengan pertumbuhan umat Israel juga, nanti kita lihat itu. Nah, jadi kita hari ini tema kita ya persiapan Yosua sendiri ya. Yosua sendiri harus disiapkan dia ya. Nanti kita baca ya, nggak usah dibaca semua, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ini persiapan untuk Yosua ya, agar dia menjadi kuat ya. Karena peperangan ini ya bukan main-main, sekalipun memang Tuhanlah yang berperang. Tapi sekali lagi kita paham dulu ya, sebelum saya masuk ke sini persiapan Yosua ini perlu dipahami sekali lagi. Cara nanti menerapkan. Ini kan kasus dalam konteks perjanjian lama, di mana milik pusaka Israel itu adalah tanah perjanjian. Kalau ini dikaitkan tanah Palestina itu ya, itu beneran tanah jasmani, ada itu sampai sekarang kan gitu. Dan kalau ini dikaitkan dengan perjanjian Abraham, itu memang Abraham dijanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak, dan juga dijanjikan tanah, yaitu tanah perjanjian itu, Palestina itu. Jadi konteks perjanjian Abraham atau perjanjian Musa ini, atau konteks perjanjian lama ini, jangan langsung diterapkan ke sana nanti ya. Sebab ada ayatnya nih, setiap tanah yang diinjak oleh kakimu menjadi milikmu. Nanti kita injak-injak pula tanah orang lain. Ya, ini jadi milikku. Ada juga orang mobil ditumpangi tangan mobil orang, marahlah orangnya. Karena itu salah menerapkan yang begitu-begitu ya. Jadi saudara harus tahu dulu bahwa milik pusaka kita itu apa dalam konteks perjanjian baru.
supaya jelas. Nanti saya harus baca dulu ayat-ayat ini ulang supaya nanti jangan menerapkan sembarangan gitu. Kan di situ ada janji nanti di kitab Ulangan pernah dibilang kau akan menjadi kepala bukan ekor. Itu konteks perjanjian lama, janji itu untuk orang Israel bahwa dia akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain jadi ekor, dalam arti bukan dia menindas itu, tapi dia akan jadi berkat. Karena memang Israel itu dijadikan sebenarnya rencana semula itu raja-raja dan imam-imam semua suku Israel itu. Tapi karena kegagalan, jadi akhirnya suku Lewi yang jadi imam dan Israel sendiri perlu diimami oleh suku Lewi. Jadi jangan asal terapin. Jadi kalau langsung diterapkan ayat itu, tapi saya ingatkan dulu ya, bisa jadi Tuhan berbicara kepada pribadi-pribadi tertentu. Ayat itu, engkau menjadi kepala bukan ekor. Misalnya dia bekerja di suatu perusahaan dia atau berbisnis dan sebagainya. Tuhan janji secara khusus, secara pribadi kepada orang tertentu, anak Tuhan tertentu. Engkau akan jadi kepala. Nah, dia dengan kerja keras ini dapat promosian dan sebagainya. Dia naik ke atas dia. Tapi ayat itu jangan diterapkan ke seluruh umat Tuhan. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Oh, gimana kalau dalam satu perusahaan ada misalnya ada puluhan atau barangkali ada berapa belasan umat Tuhan di situ, semua menjadi kepala, ya siapa ekornya? Itu namanya salah mengaplikasikan, ya. Jadi saya bicara ini bukan berarti nanti tidak ada orang-orang yang dijanjikan. Misalnya tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Bisa jadi kalau memang pada orang tertentu dia Tuhan janjikan engkau akan memiliki tanah ini untuk pelayanan atau untuk apa. Dia injak tanah itu, aku imani. Ya, bisa jadi bagi dia, tapi bukan bagi semua umat Tuhan menginjak-injak tanah aja, ya. Nggak bisa begitu. Saya mau bicara dulu secara umum. Yang berlaku secara umum kepada semua umat Tuhan di dalam konteks ini. Bahwa milik pusaka kita bukanlah hal yang jasmani. Ya. Tapi hal yang rohani. Mari kita baca dulu. Kembali kita ulang lagi nih ya, karena ini dalam dunia kekristenan udah kebiasaan ini. Kebiasaan yang bahkan jadi dibenarkan. Kayak hukum perpuluhan masuk ke sini. Hukum buah sulung masuk ke sini, ya. Saya udah bicara itu kan, bahwa semua, ini masuk aja baca dulu deh ya ayatnya ya, nanti supaya nanti saya pikir saya ngoceh sembarangan gitu ya. Ini Alkitab bilang, Perjanjian Baru bilang. Mari kita baca dulu Kolose 2 dulu ya, ayat 16 dulu ya. Kita baca sampai 17. Oleh karena itu, ini saya pakai ILD ya. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman atau dalam penghormatan akan hari raya atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat. Ini hukum-hukum perjanjian lama ya, Taurat ya. Ini sunat termasuk semua di sini. Baik suci juga akan masuk termasuk. Dikatakan di sini ayat 17, yang lihat hukum-hukum itu, semua peraturan-peraturan itu merupakan bayangan atau simbol atau tanda dari hal-hal yang akan datang. Yang akan datang itu apa? Inilah di Perjanjian Baru. Tetapi dikatakan yang datang itu wujudnya apa? Dikatakan wujudnya atau bentuknya adalah Kristus. Itulah milik pusaka kita. Kristus itu, Kristus yang di dalam batin itu maksudnya ya. Kristus itu kan ada Kristus kepala, Kristus tubuh, ada Kristus the Kingdom of God, ada the Spirit of Christ, kita sudah bicara itu. Yang penting Christ in you, itulah dia milik pusaka kita. Kristus. Coba lihat lagi dalam Galatia ya. Berkata Abraham itu apa? Galatia 3 ayat 14. Supaya di dalam Kristus Yesus, berkata Abraham, ini berkata Abraham itu sudah tahu kan, keturunan yang banyak dan tanah perjanjian, people dan land, itu dua ya. Berkat Abang secara khusus itu ya. Dikatakan di sini, supaya di dalam Kristus berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita ini dalam konteks perjanjian baru, sehingga kita dapat menerima janji. Janji apa? Kalau janji kepada Abraham jelas itu keturunan yang banyak,
tanah perjanjian, ada juga nama yang masuk dan sebagainya itu. Tapi bagi kita di sini janjinya apa? Ini dia janjinya. Janji mengenai roh, tentang roh yang kita dapatkan melalui iman. Jadi berkat-berkat kita itu adalah yang spiritual. Memang kalau Israel itu sebagai umat pilihan Tuhan, dia jasmani. Kita di sini makanya dalam Efesus 1 ayat 3 itu jelas dikatakan, engkau sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu pengalaman rohani maksudnya. Nah, itulah yang disimbolkan di Kemah Suci. Kita sudah bahas itu ya. Kemah Suci itu ada di situ, dia paling depan itu pelatarannya itu ada di situ korban mesbah korban bakaran yang dari tembaga yang simbol penebusan itu. Ada lagi masuk bejana pembasuhan. Itulah pengalaman itu, semua pengalaman rohani itu, ya. Kemudian ruang yang kudus ini, di situ ada kandil, itu karunia roh, ada 9 itu. Ada juga di situ meja roti sajian, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ada juga dupa, ya, mempersembahkan dalam konteks yang ini udah di ruang kudus. Masuk lagi ke ruang Maha Kudus, itu ada tabut perjanjian. Isinya cuma pengalaman. Tongkat pemerintahan Elohim, Tuhan Harun ya. Ada loh perjanjian, 2 loh itu ditulis Tuhan masuk ke dalam batin orang percaya. Kemudian ada buli-buli berisi mana, itu pun pengalaman makan Tuhan. Karena Yesus bilang, barang siapa yang makan aku akan ada dapat hidup, life. Jadi semua hal yang dalam konteks perjanjian lama yang bersifat jasmani, baik hukum-hukum perjanjian, baik hari raya, baik Kemah Suci, baik hukum sunat. Ini sunatnya juga sunat Kristus nanti di sini. Ada juga perpuluhan, buah sulung, hukum rajam, bahkan saya sudah pernah juga ini aplikasinya apa di sini. Jadi semuanya itu jangan dimasukkan ke sini. Itu namanya enggak menafsir sesuatu, tidak mengerti konteks perjanjian. Banyak orang ngomong konteks, tapi dia sendiri melanggar. Dia pikir konteks itu hanya konteks apa? Kayak kritik sastra gitu, konteks atas bawahnya, lihat ini. Ya, lihat dia sedang bicara apa. Itu saya lihat Lukas 15 itu ya. Waduh, itu saya kira itu banyak orang salah ngerti. Itu kalau lihat konteks seluruh itu sebenarnya kasusnya, latar belakang Yesus ngomong itu 3 perumpamaan itu sama. Dia sedang menjawab kepada orang Farisi yang menuduh dia, engkau makan dengan orang-orang berdosa dan bergaul dengan para pungut cukai. Yesus menjawab dalam 3 perumpamaan yang sama. Yang satu mengenai gembala yang baik yang selalu mencari domba yang hilang. Yang satu mengenai perempuan, Roh Kudus simbolnya itu yang mencari dirham yang hilang. Yang satu lagi Bapa yang penuh kasih, judulnya mestinya Bapa yang penuh kasih, bukan anak yang hilang. Ini kalau nggak ngerti konteks, ya, itu bukan konteks perjanjian, hanya konteks atas bawah aja. Kalau baca kitab tuh lihat deh seluruhnya perikop itu. Dia sedang ngomong apa, latar belakangnya apa, masalahnya apa, gitu loh. Ya, jadi jangan santam aja perumpamaan anak yang hilang. Yang hilang tuh anaknya 2 loh. Itu bapak yang penuh kasih punya 2 anak, hilang dua-duanya. Hilang itu dalam arti nggak suka berfellowship dengan bapaknya. Kalau anak yang bungsu, yang bungsu ya, yang itu terang-terangan bilang, bapak aku nggak suka di sini, nggak suka fellowship dengan aku, senang fellowship di luar dengan pelacur-pelacur, ada cumanya gitu. Kalau yang sulung sama hilang juga, dia bilang, aku kerja di sini keras begini, tapi engkau nggak pernah bapak kasih aku kambing supaya aku bersukacita, katanya. Lihat, fellowship dengan kawan-kawannya. Sama yang sulung ini sekalipun dia di rumah bapak di situ, dia nggak suka juga fellowship dengan bapaknya. Oh, banyak nih orang-orang hilang dalam kekristenan nih, termasuk para pemimpin banyak. Nggak senang dia berdua baca kitab sendiri di kamar sama Tuhan. Senangnya pelayanan, khotbah sana sini, karena dalam pelayanan ada istilah cuan. Ada kemuliaan manusia, bisa dihargai, bisa diapa, macam-macam. Banyak yang begitu, nggak semua. Jadi kalau saudara nggak lihat konteksnya, itulah dia. Bahkan judul di Alkitab ini nggak dari Tuhan judulnya ya. Itu karena tidak memahami konteks. Konteks itu sudah tahu ya, konteks itu dari 2 istilah Latin. Kon dengan textus. Kon itu artinya bersama.
Textus itu terjalin, artinya itu bahasa Latin. Jadi konteks itu artinya terjalin bersama. Kalau istilah ini diterapkan ke dalam literatur, itu artinya dalam semua tulisan, tiap tulisan, kalau tulisannya bagus ya, jangan tulisannya out-out. Kalau tulisannya bagus itu pasti ada sesuatu yang terjalin. Ada connection of thoughts, hubungan pikiran antara yang atas dengan yang bawah. Itu satu jalur itu. Maka kalau ingin memahami pikiran di sini harus lihat pikiran-pikiran sebelumnya. Kalau melihat ayat di sini, lihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Karena apa? Itu makanya konteksnya mesti dilihat. Jalinan pikiran, connection of thoughts, atau common denominator. Mesti dilihat itu. Kalau pengajar mesti ngerti. Tapi kalau emang nggak karunia mengajar, ya nggak apa-apa lah dia baca untuk dirinya sendiri kan. Tapi kalau ngajar, hati-hati saudaraku. Awasi ajaranmu, awasi dirimu supaya orang selamat yang dengar itu. Karena itu tanggung jawabnya besar. Lalu ngomong aja, ngoceh aja. Sembarangan perpuluhan diomong-ngomongin lagi dalam konteks perjanjian baru. Tapi emang banyak orang. Ini saya ngomong ya, saya nggak rendahin sekali lagi sekolah teologi, enggak. Karena saya juga sempat ngajar juga, saya pun ambil juga teologi, coba ya. Tapi dosen saya juga ngomong gitu kok. S3, doktor teologi, tapi enggak tahu konteks juga. Dia ambil juga hukum perpuluhan, kebetulan karena dia ketua sinode, ketua ini dia berorganisasi butuh duit dong. Susah memang. Susah. Kadang-kadang masalah bukan masalah teologis, tapi masalah perut. Ya. Orang baca kitab, oke lah kalau orang nggak belajar dalam arti apa, dia baca untuk menikmati Tuhan. Tapi kalau pengajar kadang-kadang bukan masalah teologis, padahal mungkin dia tahu. Tapi karena masalah perut, masalah kemuliaan manusia, akhirnya ngoceh yang nggak benar. Itu nanti tanggung jawabnya. Mulutmu itu di situ akan oleh perkataanmu kau dibenarkan. Oleh mulutmu juga engkau disalahkan. Apalagi kalau mulut kita ini apalagi sekarang zaman medsos itu nyebar kemana-mana saudara, dan tidak bisa dicabut lagi. Sekali sudah di post, dia keluar dia. Ya, mengalirlah itu, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kalau kita bicara demi kemuliaan Tuhan, belajar sungguh-sungguh, belajar di konteks, baik konteks itu atas bawah, konteks perikop maupun bahkan kitabnya itu, bahkan seluruh kitab, baru juga konteks perjanjian, pelajari baik-baik. Setelah itu kita ngomong, maka ya kalau itu membangun umat Tuhan, ya kita dapat upahnya di hadapan Tuhan. Kalau enggak, siap-siap kita mempertanggungjawabkan. Kata Yesus bilang, dengan mulutmu perkataanmu itu kau dibenarkan, dengan perkataanmu juga engkau dituntut nanti. Mari kita baik-baik ya. Pelajari dulu baik-baik baru ngomong. Udah gitu awasi dirimu. Ini dia. Kadang-kadang ini barang hati ini di dalam ini ya. Ingin uang ya, ingin harta, kekayaan dalam arti ingin juga dihargai orang. Emang enak kalau dipuji orang tuh enak. Emang nggak enak kok kalau dimaki itu nggak enak. Anak kecil juga tahu. Tapi Paulus bilang, kalau aku berusaha berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Makanya kalau ada orang ngomong perpuluhan buat suluh motifnya nggak benar, karena gini, Tuhan juga melihat hati. Memang kalau orang kan lihatnya biasanya ya gelarnya, udah sekolah teologi, udah S3, dia pemimpin yang hebat, dia jemaatnya banyak, dia, nanti berarti ngomongannya benar. Karena dosen saya ini juga ngomongnya begitu. Kalau saya khotbah katanya, di belakang saya ini ada katanya kayak validasi semacam itulah. Saya dia kebetulan Eporus. Saya punya jemaat cukup banyak kaya. Memang saya udah lihat juga gedungnya itu. Macam-macam. Saya sekolahnya juga ya S3. Ya, jadi dosen saya dia. Jadi inilah dukungan yang membuat perkataan saya itu seperti ada namanya istilahnya itu. Inilah bukti ya bahwa perkataan saya itu benar, gitu loh. Kenapa? Karena saya punya ini di belakang ini. Saya orang terkenal. Saya sekolah teologi sampai S3. Saya dosen juga. Saya juga kepala ketua sinode.
Jadi inilah bukti bahwa yang saya katakan benar. Nah ini kacau ini. Kalau umat Tuhan sih emang bisa gampang ketipu. Maaf ya kalau saya bilang ya, umat Tuhan tuh kayak domba. Domba itu binatang yang mudah sesat. Ya. Makanya kalau gembala itu sudah punya tongkat itu. Tongkatnya ada dua, ada gada, ada tongkat. Tongkat itu ada bengkok dia gini. Kalau domba itu emang cenderung sesat. Jadi ditarik ke domba ini ke sini. Tarik lagi, jalan lagi ya. Kalau gada ini, kalau dombanya udah nakal, memang dipukul kakinya biar patah, dan nanti dia pikul sama gembalanya itu. Pak Daud bilang, gada tongkatmu dan gadamu menjadi penghiburan buat aku. Memang domba-domba itu gampang. Tapi Tuhan lihat hati. Saya mengucap syukur bahwa penghakiman Kristus, kita semua akan datang menghadap pengadilan Kristus. Ini saya jadi ngomong ini dulu dah sebelum masuk ini. Kadang-kadang di hati saya ada beban lah kadang-kadang. Kalau saya dengar orang ngomong ini untuk kemuliaan dia, untuk kemuliaannya sendiri. Dia ngomong ini untuk mencari hormat dari manusia. Dia ngomong ini ketahuan ngawur, gak ada konteksnya, gak paham dia itu. Ya. Tapi ngoceh. Dan dikenal, banyak menghasilkan uang. Dalam kekristenan saya selalu bilang, bukan saya benci sama kekristenan. Aduh, saudara salah ya. Kalau saya itu perjalanan misi, saya ketemu gedung yang kecil gitu ya, di situ ada salibnya, hati saya senang sekali. Walaupun saya tahu itu bukan gereja, itu cuma gedung aja, tapi ada di situ tanda salib di pedalaman, di pelosok. Kalau saya pelayanan misi, saya masuk tempat yang nggak ada airnya, nggak ada listriknya, jangan kan ngomong sinyal. Toilet pun susah. Tapi kalau saya ketemu itu satu gedung yang ada tanda salib itu, saya senang sekali. Jadi saya kalau dibilang ini orang kepahitan terhadap dunia kekristenan, enggak. Saya memang menentang orang-orang yang ngajarin ini Jebel ini, Beleam nih, Nikolaus, saya menentang habis ini. Karena dia serigala ganas mencabik-cabik tubuh Kristus menjadi ribuan denominasi. Saya harus bicara tegas terhadap orang-orang seperti itu. Ya nggak peduli saya mau diomongin apa, nggak peduli. Tapi kalau dibilang saya kepahitan, saya mau jawab dulu. Saya sangat cinta sekali dengan kekristenan itu. Itu saya. Jadi, apa milik pusaka kita? Balik lagi terus sini. Sebelum kita setuju, kayaknya ini harus disambung besok ini. Apa milik pusaka kita? Ya roh. Roh dalam tingkat kepenuhan. Karena yang kita terima dalam Pentakosta itu, hari Pentakosta itu roh ya masih merupakan panjar. Dalam Efesus itu dibilang arabon, istilah Yunani itu panjar, DP, down payment. Nanti ketika manifestasi Putra Elohim, nanti di mana Kristus datang, itu kita akan menerima roh dalam tingkat kepenuhannya. Disitulah kita akan dipenuhi oleh roh seperti Yesus dipenuhi oleh roh. Itu makanya Yesus bilang, kalian nanti akan berbuat jauh lebih besar daripada yang kuperbuat. Kenapa? Karena aku satu dengan kepenuhan roh sepenuhnya. Kalau engkau nanti tim putra-putra Elohim dengan kepenuhan yang sama itu, engkau akan melakukan sesuatu. Untuk apa? Itu Roma pasal 8, 19-21, ayat 19-21. Kita akan memulihkan segala sesuatu. Nanti setiap lutut akan bertelut. Lidah akan mengakui Yesus Tuhan. Ya, kalau saat ini banyak orang gak mengakui Yesus Tuhan, gak apa-apa. Nanti ada saatnya. Ya, nanti musuh yang terakhir adalah maut. Ya, upah dosa maut ya, jangan ngomong lagi upah dosa neraka kekal. Upah dosa maut, itu kita taklukkan. Ya, Yesus melakukan 3 hari yang bangkit karena kita memiliki hayat Zoe, hidup Kristus, kita akan mengalahkan maut. Nah, itu milik pusaka kita. Jadi ada lagi satu ya, pertumbuhan ini ya. Milik pusaka yang kita dapatkan roh itu memang, tapi dia bertumbuh. Ide pertumbuhan ini dalam Alkitab ini banyak. Misalnya penabur itu ya, benih firman tabur bertumbuh, ada yang tidak juga. Petrus ya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Nah, ini satu lagi nih, saya mau bicara ini yang di Kolose ya. Di Kolose ini ada pertumbuhan hayat atau pertumbuhan roh ya, atau pertumbuhan Elohim yang sangat penting menurut saya ini ya.
yaitu bahwa milik pusaka kita yang kita terima saat ini itu baru benih, nanti dia bertumbuh begitu. Coba dulu ya, kita lihat dulu Kolose 2 ayat 19. Ini terjemahan LI saya baca nih ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, dikatakan di sini menerima pertumbuhan ilahinya. Istilah atau ungkapan menerima pertumbuhan ilahinya itu berasal dari istilah Yunani auxano ho auxesis ho theos. Auxano itu kata kerja yang artinya to cause to increase ya, kata kerja mempertumbuhkan, ini harusnya diterjemahkan. Ho itu definite article ya. Auxesis itu kata benda, itu pertumbuhan. Ho theos itu Elohim. Jadi terjemahan ini seharusnya begini, mempertumbuhkan pertumbuhan Elohim. Jadi ketika hayat datang, roh datang ya, itu baru benih, atau Kristus di dalam batin itu baru benih. Nanti dia bertumbuhlah dengan pertumbuhan Elohim. Elohimnya yang bertumbuh dalam diri kita. Ya. Jadi terjemahan yang ini bagus ya. Ini yang literal ya terjemahannya. Ini dibilang ini, may increase with the increase of God. Supaya kita dapat bertumbuh dengan pertumbuhan Elohim. Jadi Elohim itu bertumbuh dalam diri kita. Milik pusaka kita yang adalah benih Kristus itu bertumbuh. Atau benih firman, terserah, sudah mau pakai apa istilahnya. Atau benih roh, terserah. Tapi dia bertumbuh. Ya. Sampai nanti kita akan miliki semuanya. Nah, di dalam proses itu penaklukan itulah nanti kita akan baca bagaimana Yosua dikasih peringatan. Ya. Kayaknya mesti besok lah ya kita sambung itu. Tapi ingat ya, sudah saya kasih pembukaan bahwa yang kita rebut peperangan rohani itu adalah Elohim sendiri. Kita mau bertumbuh dalam roh, bertumbuh dalam Kristus. Itulah warisan kita, itulah berkat kita, itulah milik pusaka kita. Kita dinasihati nanti di sini kan, kuatkan teguhkan hatimu, bukan mau cari, walaupun ya saya bilang secara pribadi barangkali ada beberapa orang, 1-2 orang anak Tuhan dijanjikan jabatan, dijanjikan dalam bisnisnya itu keberhasilan, ada fasilitas. Tapi itu kasus khusus. Tapi secara umum umat Tuhan dalam konteks perjanjian baru, warisannya itu roh. Ketika dia dapatkan itu baru benih. Warisannya adalah Kristus, ketika dia dapatkan itu baru benih Kristus. Dia harus berjuang mendapatkan itu warisannya. Harta orang Kristen itu adalah harta dalam bejana tanah liat, yaitu Christ in you. Itu harta. Bukan berarti kita nggak peduli dengan yang di luar. Bukan. Paulus itu yang sering bilang, pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Tapi bukan berarti dia nggak mikirin. Dia juga ngomong, seorang prajurit sedang berjuang, tidak musingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tapi dia juga bilang sama Timotius, berhubung pencernaanmu sering terganggu, kau harus minum tambah sedikit anggur. Dia berarti peduli dengan hal-hal gitu. Peduli Paulus dengan hal yang kehidupan sehari-hari. Tapi tetap fokusnya, pikirkan perkara yang di atas. Bertarunglah, berjuanglah mendapat warisan, yaitu Roh Kudus. Tapi kalau orang udah terlalu cinta uang, nah ini repot memang. Cinta harta benda, cinta kemuliaan manusia, jadi fokus. Dan saya mesti bilang, saya menutup ya, bukan benci sama dunia kekristenan, bukan. Saya mesti bilang, dalam banyak khotbah dalam dunia kekristenan, fokusnya lahiriah, jasmani. Karena kalau ada orang bilang pendeta besar, pastilah yang besarnya itu, kalau nggak jemaatnya, pasti fasilitasnya, atau sekolahnya, atau apa semuanya. Ya, oke lah, saya tutup dulu. Nanti saya sambung lagi besok. Haleluya. Amin.